2% jika memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP, sebesar 4% dari total yang dibayarkan. Nah, di sini baru dia menggunakan yang PPh pasal 23. Kalau yang konsumsi tadi kita kembali nomor 2, ini konsumsi yang sifatnya bentuk jadi nasi kotak, itu dianggap belanja barang. Dia harus kenanya PPN, bukan PPh pasal 23. Kalau yang ini catering jasanya yang kita bayar, maka PPh 23 tanpa PPN. Halo, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu bendahara, pengelola dana BOS mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi sharing bagaimana cara menghitung nilai pajak yang harus dipotong atau dipungut. Karena sebagai bendahara, Bapak Ibu wajib tahu dan mahir berapa nilai potongan pajak yang harus dipotong dan tahu jenis apa-apa yang harus dipotong, apakah dia nantinya merupakan pajak PPh pasal 21 ataukah pajak PPh pasal 22, pajak PPh pasal 23 dan atau pajak PPN 11%. Untuk di video ini kita tidak akan membahas pajak PPh pasal 22 karena berdasarkan juknis dari BOS tahun 2023 itu PPh 22 tidak dipungut atas belanja dari dana BOS. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mulai dengan PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 21 ada 3 kondisi. Ini adalah pajak yang Bapak Ibu harus pungut jika Bapak Ibu bendahara membayar gaji atau honor baik bersifat rutin maupun bersifat kegiatan kepada pegawai baik itu PNS maupun non PNS. Yang pertama adalah pajak PPh pasal 21 untuk PNS. Di sini nantinya pada slide berikutnya akan ada nanti berapa jumlah persentasenya. Yang pertama ini kondisinya dulu Bapak dan Ibu. Untuk PNS, selain gaji rutin, jika PNS tersebut nanti menerima honor-honor kegiatan misalnya sebagai pembina ekstra atau pengawas ujian dan lain-lain, maka Bapak Ibu wajib memotong pajak atas penghasilan PNS tersebut sesuai golongan. Ini kondisi pertama. Pajak PPh pasal 21 kondisi yang kedua yaitu untuk non-PNS yang Bapak Ibu bayar atas gaji yang bersifat rutin. Artinya seperti gaji bulanan yang non-PNS atau honorer, Bapak Ibu harus wajib memotong pajak jika kondisinya harus Bapak Ibu hitung dikurangi dengan jumlah PTKP per tahunnya. Jika ada lebihnya, maka selebihnya itu yang dihitung dengan persentase. Nanti seperti apa kita akan lihat contoh perhitungannya. Kondisi yang ketiga, untuk PPh pasal 21 adalah khusus untuk non-PNS lagi, pembayaran atas kegiatan seperti panitia, pembina ekstra, pengawas ujian, dan lain-lain bagi non-PNS. Ini juga harus Bapak Ibu wajib potong sebesar 5%, dan kalau yang bersangkutan tidak memiliki NPWP maka akan dipotong sebesar 6%. Selanjutnya ini contoh perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas pembayaran honor. Yang poin A, misalkan sini adalah honor atau jasa kegiatan seperti sebagai narasumber, panitia, tugas tambahan, dan lain-lain yang sifatnya bekerjanya temporer. Artinya hanya berlaku satu kegiatan, tidak rutin. Khusus untuk PNS, nah di sini sesuai golongan Bapak dan Ibu. Jika PNS-nya berada pada golongan 1 dan golongan 2, maka tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Ini adalah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 PMK 03 tahun 2022 yang terbaru. Kemudian kondisi yang kedua, jika
pegawai tersebut adalah PNS dan golongan 3, maka Bapak Ibu wajib memotong honornya dengan pajak PPh 21 sebesar 5%. Berapapun nilai honornya. Kemudian yang ketiga, PNS golongan 4, Bapak Ibu harus memotong sebesar 15% dari. Kondisi yang ketiga, untuk PNS yang golongan 4, Bapak Ibu bendahara wajib memotong PPh pasal 21 sebesar 15% dikali dengan jumlah total honor yang diterima oleh PNS tersebut. Kemudian untuk pegawai non-PNS atau honorer, Bapak Ibu pastikan dulu apakah yang bersangkutan itu memiliki NPWP ataupun tidak memiliki NPWP. Karena berbeda nilai persentasenya. Jika dia sebagai panitia dan lain sebagainya, jika dia memiliki NPWP, Bapak Ibu memotongnya sebesar 5%. Tapi jika yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, maka Bapak Ibu wajib memotong sebesar 6% dari honor yang diterima. Misalkan ada Bapak Ibu akan membayar honor mengajar per bulan dihitung setelah dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini untuk yang gaji bulanan pegawai honor. Jadi cara menghitungnya, pegawai A tersebut menerima honor bulan Januari tahun 2023 4.800.000. Maka untuk melihat apakah dia ini kena pajak atau tidak kena pajak, Bapak Ibu harus mengetahui dulu berapa posisi PTKP untuk pegawai tersebut, kemudian nilai yang didapatkan atau gaji yang didapatkan tiap bulan ini dikurangi PTKP. Untuk kondisi honor ini misalnya yang bersangkutan PTKP-nya adalah 4.500.000, maka honor yang didapatnya 4.800.000 per bulan itu dikurangi dengan jumlah nilai PTKP-nya, maka ada selisih 300.000. Selanjutnya 300.000 ini yang diperhitungkan untuk dikalikan dengan persentase PPh pasal 21. Jika dia memiliki NPWP, maka 5% dikali 300.000, yaitu jadinya 15.000. Atau jika PNS tersebut tidak punya NPWP, maka persentasenya adalah 6% dikali 300.000, maka pajak PPh yang diambil adalah 18.000. Kemudian kalau yang poin C, untuk upah tukang, dikenakan pajak PPh 21 jika upah per hari melebihi 450. Ini artinya juga adalah dengan asumsi bahwa PTKP-nya adalah 4.500.000 per tahun, sehingga per bulannya 4.500.000. Sehingga kalau upahnya per hari hanya 450, berarti dia belum melebihi PTKP bulanan ataupun tahunan, sehingga tidak perlu diambil atau dipotong pajaknya. Nah, ini Bapak Ibu tentang lebih rincinya pemotongan pajak PPh pasal 21. Di sini akan tampak jika dia PNS, golongan 1 dengan golongan 2 0% pajaknya. Kalau golongan 3 itu 5%, golongan 4 15%. Ini berlaku untuk PNS yang selain gaji rutin bulanan. Artinya kalau PNS tersebut mendapat pembayaran honor atas panitiaan atau kegiatan, insentif, dan lain-lainnya akan digunakan kondisi ini untuk pajak penghasilan PPh 21. Kemudian kondisi yang kedua untuk yang non-PNS, kalau yang rutin, bulanan gaji bulanan, nah itu harus menghitung dulu PTKP. Di sebelah sini Bapak Ibu lihat ada PTKP. Di sini tampak jika pegawai tersebut itu TK tidak kawin, 0 itu anaknya tidak ada, ya sesuai tidak kawin, tidak punya anak, maka PTKP-nya adalah 54 juta per tahun. Kalau dibagikan dalam 12 bulan, maka setiap bulan per bulannya adalah 5.400.000. Dan tadi kasusnya, jika kita kembali ke kasus yang ini, kalau dinyatakan honor gaji per bulan seorang pegawai itu 4.800.000 dan dia belum kawin,
maka PTKP-nya 4.500.000 per bulan. Maka tadi 4.800.000 dikurangi PTKP 4.500.000 sehingga dapat 300. Kemudian dari 300 inilah yang dikalikan dengan persentasenya. Kalau dia memiliki NPWP 5%, kalau dia tidak memiliki NPWP maka dikalikan dengan 6%. Ini PTKP, dan nanti Bapak Ibu harus melihat lagi pegawai honorer atau non-NPS itu ataukah dia sudah kawin. Kalau dia kawin, tidak punya anak, maka angka PTKP per tahunnya adalah 58.500.000. Tinggal kemudian Bapak Ibu bagikan dengan 12 bulan, dapatlah angka PTKP per bulan. Selanjutnya juga dilihat kalau pegawai tersebut sudah kawin punya anak 1, kawin punya anak 2, kawin punya anak 3. Ini masing-masing berbeda PTKP-nya untuk dihitung. Kemudian kondisi yang ketiga, bahwa kalau non-PNS yang ikut sebagai panitia yang bukan gaji bulanan atau gaji rutin, setiap non-PNS atau honorer itu harus Bapak Ibu potong berapapun honornya dengan 5% kalau memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka harus dipotong 6% dari total jumlah honor yang diterima. Selanjutnya, kita akan melihat PPh pasal 22 dan PPN. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa dalam pengelolaan dana BOS, di Juknis sudah dinyatakan bahwa untuk dana BOS PPh 22 tidak dipungut. Ini ada kalimat selain dana BOS. Kalau selain dana BOS itu tetap dipungut. Kalau menggunakan dana BOS tidak dipungut, maka kita akan tinggalkan. Kita akan melihat cara perhitungan PPN. PPN yang dimaksud di sini adalah PPN yang terbaru, yaitu PPN dengan nilai persentasenya 11% atas akibat dari belanja barang seperti ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang. Itu harus terkena PPN yang nilainya di atas 2 juta. Jadi kalau yang nilai kwitansinya di bawah 2 juta, maka tidak perlu dipotong PPN. Dan pastikan di sini tidak dipecah, artinya dalam 1 bulan kalau Bapak Ibu pecah dua kwitansi untuk satu tokoh yang sama, maka Bapak Ibu tetap harus menggabungkan 2 kwitansi tersebut untuk dihitung PPN-nya. Jadi pada bulan yang sama tidak boleh dipecah menjadi 2 kwitansi untuk tokoh yang sama. Selanjutnya, ini contoh cara perhitungannya. Nanti di akhir juga akan saya tunjukkan secara lengkap perhitungannya. Ini pengetahuan dasarnya dulu. Ada 2 kondisi. Yang sebelah kiri ini adalah kondisi PPN exclude. Maksudnya harga yang diperoleh dalam kwitansi adalah harga yang tidak termasuk pajak atau harga perolehan dijadikan sebagai perhitungan pajaknya. Contoh, jika Bapak Ibu bendahara membeli laptop seharga 10 juta rupiah dan oleh tokoh dinyatakan harga tersebut belum termasuk pajak, maka Bapak Ibu wajib menghitung pajaknya untuk di-store. Diberikan ke tokoh tetap 10 juta, kemudian untuk menghitung pajak PPN 11%, caranya seperti berikut. Yang pertama, harga perolehan itu dikali dengan tarif pajak, yaitu tadi 10 juta dikali dengan tarif pajak yaitu 11%, sehingga langsung didapat angka PPN-nya adalah 1.100.000. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu harus menyetor sejumlah 1.100.000 ini ke pajak dan 10 jutanya ke penjual. Dan dalam kwitansi, Bapak Ibu harus mencantumkan jumlah antara harga awal atau harga dasar ditambah dengan nilai pajak. Jadi dalam kwitansi tetap disebutkan adalah 11.100.000. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua dan yang sering terjadi adalah include PPN. Artinya,
Bapak Ibu, biasanya kita belanja ke toko itu sudah dikatakan oleh orang toko harga sudah termasuk pajak. Contohnya seperti berikut. Kita membeli laptop seharga 11.100.000. Dikatakan oleh orang toko itu sudah termasuk pajak. Maka cara menghitung pajaknya, berapakah pajaknya dari 11.100.000 ini, pajak PPN? Perlu diingat sekarang sudah PPN 11%. Jika sebelumnya itu langsung kita per 11, itu kalau hitungan pajak PPN sebelum tahun 2023. Nah, untuk ini agak berbeda perhitungannya. Langkah awal untuk mendapatkan PPN-nya, rumus untuk menentukan PPN sendiri adalah DPP atau dasar penghitungan pajak dikali tarif pajak. Ini rumus untuk mendapatkan PPN dari belanja barang. Sedangkan DPP ini sendiri, ini harus diolah terlebih dahulu dengan rumus harga DPP, yaitu harga perolehan dibagi dengan 111, berapa dapatnya nanti, baru dikali dengan 100. Ini adalah rumus untuk DPP. Dalam kasus ini, tadi contoh kasus laptopnya seharga 11.100.000, maka 11.100.000 tersebut dibagi dengan 11 dikali 100 menghasilkan 11.100.000 dibagi 11 adalah 100.000 dikali dengan 100 sehingga didapat nilai 10 juta. 10 juta ini adalah DPP, dasar penghitungan pajak. Kita kembali ke harga awal itu 11.100.000, setelah diolah dengan rumus didapatlah nilai DPP 10 juta. Nah, selanjutnya nilai DPP inilah yang kita kalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak 11%, maka DPP-nya 10 juta dikali dengan 11%. Didapatlah nilai pajaknya 1.100.000. Artinya, dari harga laptop 11.100.000, itu harga dasarnya DPP-nya 10 juta yang kita setor ke toko. Yang 1.100.000 itu adalah pajak, kita harus setor ke pajak. Ini untuk PPN 11% tahun 2023. Nah, perlu diingat sekali lagi bahwa PPN ini berlaku untuk nilai kwitansi yang di atas 2 juta. Jika di bawah 2 juta, Bapak Ibu tidak perlu menghitung PPN-nya. Selanjutnya, PPh pasal 23. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa PPh pasal 23 di sini ada yang dikawankan dengan PPN. Nah, ini yang jarang atau sering terjadi oleh bendahara-bendahara bos yang taunya PPh 23 itu hanya PPh 23, jarang diambil PPN-nya. Ini yang harus diketahui. Kalau untuk yang jenis pengeluarannya jasa, misalnya seperti jasa servis, perbaikan, pemeliharaan, kemudian sewa gedung misalnya, kemudian semua jenis dalam bentuk jasa dan lain-lain, pertama-tama Bapak Ibu wajib memotong PPh pasal 23 berapapun nilainya tanpa batas minimum. Artinya kalau sewanya itu Rp1.000, tetap harus diambil PPh 23. Tapi PPN ini hanya akan diambil kalau nilainya di atas 2 juta. Artinya misalkan sewa gedung 2.500.000, maka Bapak Ibu wajib menghitung PPh 23-nya, kemudian juga harus menghitung PPN-nya. Lain kasus lagi untuk yang PPh jenisnya belanja penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk jasa atau catering. Perhatikan Bapak Ibu, di sini juga sering terjadi kekeliruan para bendahara. Yang dimaksud di sini adalah penyediaan makanan dan minuman jasa. Yang di sini adalah jasa cateringnya yang diperhitungkan PPh pasal 23 tanpa batas minimum. Misalkan memesan jasa catering 50.000, berarti tetap harus diambil PPh pasal 23. Penting untuk diperhatikan Bapak Ibu, jika makanan dan minuman yang Bapak Ibu belanjakan itu dalam bentuk nasi kotak, yang bentuknya sudah seperti satuan hitungannya, anggap barang, maka itu bukan PPh pasal 23 Bapak Ibu ya, tapi harus PPN dan PPh 22.
kembali lagi ke PPN dan PPh 22 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini dapat Bapak Ibu lihat di video pada laman resmi DJP Dirjen Pajak. Untuk PPh pasal 23 kita lihat ada poin A, belanja makan minuman dengan menggunakan jasa catering atau jasa boga cukup dikenakan PPh pasal 23 atas jasa. Atas jasa ya Bapak Ibu, bukan dalam bentuk nasi kotak. Kalau nasi kotak itu adalah barang, bukan jasanya, tapi barang yang kita beli. Di sini maksudnya catering yang disajikan dalam bentuk catering, prasmanan. Tarifnya sebesar 2% kalau memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dipotong adalah 4% berapapun dari nilainya. Ini yang Bapak Ibu wajib tahu. Poin yang pertama, belanja penyediaan konsumsi atau jasa catering berapapun nilainya dikenakan pajak PPh 23 tanpa ada PPN. Besaran persentasenya kalau memiliki NPWP maka dipungut 2%. Jika rekanan atau yang menyediakan jasa tidak memiliki NPWP, maka potongan persentasenya adalah 4%. Selanjutnya dalam poin B, jasa pemeliharaan dan jasa sewa. Bapak dan Ibu Bendahara, untuk pembayaran jasa pemeliharaan seperti jasa servis komputer, servis printer, perbaikan peralatan, Bapak Ibu wajib tetap mengenakan PPh pasal 23 berapapun nilainya. Kalau dia punya NPWP 2%, yang dihitung. Kalau dia tidak memiliki NPWP, maka 4% yang dihitung dari jumlah nilai yang kita bayarkan kepada tukang servis tersebut. Kemudian tambahannya Bapak dan Ibu, untuk yang jasa pemeliharaan ini, jika nilainya di atas 2 juta, maka Bapak dan Ibu wajib menghitung PPN-nya juga. Jadi selain PPh 23, PPN 11% juga harus Bapak Ibu hitung untuk yang jenisnya jasa pemeliharaan maupun jasa sewa. Berikutnya, ini gambaran umum, nanti file ini juga saya upload, bisa Bapak Ibu download di deskripsi linknya. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya akan melihatkan bagaimana contoh perhitungan pemotongan pemungutan pajak oleh bendahara BOS dalam bentuk file Excel. Ini saya beri warna agar memudahkan kita melihatnya. Pada nomor 1, nomor 2, nomor urut 1, nomor 2, ini saya menargetkan untuk contoh belanja barang. Nah, di sini saya munculkan Bapak Ibu belanja ATK, misalkan uraian belanjanya belanja ATK atau barang, maka dia harus kena PPN dan PPh. Tapi dalam kasus ini PPh-nya BOS tidak perlu dipungut, hanya untuk perhitungan saja, tapi tidak perlu dipungut. Bapak dan Ibu Bendahara, untuk poin nomor 2, ini sering terjadi kekeliruan atau kesalahan pemungutan oleh bendahara BOS. Untuk pajak konsumsi yang sifat atau barangnya berbentuk nasi kotak, bukan catering, bukan prasmanan, ini sesuai dengan website resmi di Dirjen Pajak adalah termasuk dengan kategori belanja barang. Sehingga pajak yang dipungut bukan PPh pasal 23 tapi PPN 11%. Nah, di sini saya mencontohkan yang pertama 11.100.000 tadi. Bapak Ibu harus mencari nilai DPP-nya, dasar penghitungan pajaknya. Dengan rumus di sini sudah saya tuliskan, rumusnya adalah nilai kwitansi dibagi 111 dikali dengan 100. Ini nilai DPP-nya. Kemudian sehingga PPN-nya 11% adalah nilai DPP ini dikali dengan 11%. Dapatlah pajak PPN-nya sebesar 1.100.000. Demikian juga yang contoh nomor 2 untuk nasi kotak. Karena dia di atas 2 juta juga harus dikenakan PPN, sehingga kita harus cari dulu DPP-nya. Nilai kwitansi 5.600.000 dibagi 111 dikali 100, ini adalah DPP-nya. Baru dikalikan dengan 11% sehingga mendapatlah PPN-nya Rp554.955.
Yang nomor 3, ini saya mencontohkan untuk honor, misalkan namanya pegawainya adalah A, dia golongan 2 PNS, maka tidak ada pajak PPh pasal 21 yang dipungut. Nomor 4, pegawai B PNS sebagai panitia, dia golongannya 3, maka PPh 21 yang dipungut adalah 5% dikali dengan jumlah honor yang diterima. Kemudian nomor 5, pegawai C adalah PNS golongan 4, misalkan dibayar 650.000, maka PPh 21 yang dipungut adalah 15% dikali dengan nilai honor yang diterimakan. Nomor 6, ini untuk contoh perhitungan yang honorer non-PNS belum kawin. Misalkan dibayar 5.500.000, kemudian harus mencari dulu nilai selisihnya antara gaji bulanan atau rutinnya ini dikurangi dengan PTKP. Karena dia belum kawin, maka PTKP-nya 54 juta per tahun, atau kalau kita dibagi 12 bulan adalah 5.400.000 per bulan. Sehingga kalau kita lihat gajinya itu 5.500.000 dikurangi 4.500.000, ada selisih 1 juta. Nah, selisih 1 juta inilah yang kita hitung dikalikan dengan 5% kalau dia punya NPWP, kalau dia tidak punya NPWP maka 6% dari 1 juta ini, bukan dari 5.500.000. Yang nomor 7, kasus non-PNS yang sudah kawin tapi belum punya anak. Di sini saya sudah berikan keterangan untuk PTKP-nya 58.500.000 per tahun atau 4.875.000 per bulan. Kalau Bapak Ibu misalkan membayar 5.500.000 gajinya, maka dikurangi dengan 4.875.000 PTKP per bulan, ada selisih 625.000. Nah, selisih inilah yang dikalikan dengan 5% untuk mendapatkan PPh pasal 21. Di sini ada yang merah ini minus. Kalau yang minus ini 0, artinya gaji yang diterima pegawai tersebut, di sini pegawainya sudah kawin, ada 2 anak. PTKP per bulannya adalah 5.600.000. Sedangkan yang diterimanya 5.500.000, jadi kurang. Yang diterimanya masih kurang dari PTKP sehingga minus, maka tidak ada pajak yang dipungut. Sama yang kedua di sini juga. Ini kasus nomor 10 untuk honorer yang digaji bulanannya 5.500.000, dia sudah kawin dan punya 3 anak. PTKP untuk yang sudah kawin dengan 3 anak adalah 6 juta per bulan. Kalau dia diterimakan gaji 5.500.000, PTKP-nya 6 juta, maka minus 500.000, sehingga tidak ada pajak PPh 21 yang perlu dipungut. Artinya 0 pajaknya. Selanjutnya nomor 11 dan 12, ini adalah untuk pembayaran honor non-PNS sebagai panitia. Ini berapapun nilainya tetap harus diambil, tidak menuntut dengan PTKP, karena ini sifatnya adalah kegiatan, bukan gaji rutin atau bulanan. Berapapun dipotong PPh pasal 21, sesuaikan lagi kalau dia punya NPWP 5%, kalau dia tidak punya NPWP 6%. Kemudian yang nomor 13 dan 14, nah di sini saya munculkan untuk pembayaran konsumsi yang sifatnya catering atau jasa boga yang prasmanan, misalkan nilainya 1.500.000. Nah, di sini baru dia hanya kena dengan PPh pasal 23. 2% jika memiliki NPWP, kalau tidak memiliki NPWP sebesar 4% dari total yang dibayarkan. Nah, di sini baru dia menggunakan yang PPh pasal 23. Kalau yang konsumsi tadi kita kembali nomor 2, ini konsumsi yang sifatnya bentuk jadi nasi kotak, itu dianggap belanja barang. Dia harus kenanya PPN, bukan PPh pasal 23. Kalau yang ini catering jasanya yang kita bayar, maka PPh 23 tanpa PPN. Selanjutnya nomor 15, 16 dan 17, 18. Ini yang jenisnya servis, jasa servis. Ini saya contohkan
ada 4 baris. Yang baris 15 ini jasa servis komputer yang punya NPWP, nilainya 2.200.000, di atas 2 juta. Di atas 2 juta, maka dia harus dipotong PPN. Kita cari DPP-nya dulu, baru dihitung 11% dari DPP, kemudian tambahkan lagi potong dengan PPh-nya kalau dia punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP 4%. Kalau punya NPWP 2%. Yang di bawah jasa servis untuk printer misalkan di bawah 2 juta. Nah, di bawah 2 juta tidak ada untuk potongan PPN-nya, tapi langsung hanya potongan PPh pasal 23. Yang dihitung bukan dikalikan DPP, tapi dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan. Ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya nomor 19 sampai 22 ini adalah pembayaran sewa. Konsepnya sama dengan nomor 15 sampai 18. Ini saya contohkan nomor 19, 5 juta nilainya yang dibayarkan untuk sewa gedung misalnya. Karena dia di atas 2 juta, sifatnya sewa jasa, maka harus tetap dihitung PPN 11%, baru juga dihitung PPh pasal 23 kalau punya pajak 2%, tidak punya pajak 4%. Terakhir, kondisi misalkan menyewa baju tari adat 1.500.000, kalau punya NPWP orang tersebut yang kita sewa, maka 2% PPh pasal 23. Kalau dia tidak punya NPWP, maka 4% PPh pasal 23 tanpa ada PPN karena nilai kwitansinya masih di bawah 2 juta. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga bisa mencerahkan, bisa memberi informasi tambahan untuk lebih mencerahkan Bapak Ibu bendahara, utamanya dalam mengerjakan laporan-laporan khususnya perhitungan pajak dalam BOS tahun 2023 ini. Semoga semua yang disajikan dalam video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, selamat bekerja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.